105,4 Programa 1 RRI Jember Kanal Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Kembali Lintas Jember Sore menemani Anda. Dan di edisi kali ini ada edisi spesial yang tentunya jangan sampai Anda lewatkan ya. Karena di kesempatan sore hari ini ada program Ngopi with Dandim Jember. Langsung saja saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya luar biasa ini. Tadi masih menyapa di aula RRI, sekarang sudah bersama-sama di studio. Ini senang banget loh saya Bapak, be honest. Baik, pendengar sore hari ini kami sudah bersama dengan Dandim Jember yang nantinya akan menemani Anda kurang lebih selama 1 jam ke depan. Dan saya juga tidak sendiri, ada rekan saya Om Dayat Prabowo. Aduh, Om Dayat Prabowo. Bapak aja kali ya. Mas Dayat ya. Karena yang sudah berapa abad ya kita nggak pernah menyapa pendengar. Betul, ya, baru dulu kali saya hadir di gunung. dulu kan di apa itu Jaksa Menyapa. Jaksa Menyapa. Jadi ada Mas Dayat dan juga ada Bapak Dandim Letkol Infantri Batara Kristopel Pangaribuan SE. Iya. Saya sudah hafal. Dan saya juga mungkin mewakili yang saya tahu biar masyarakat yang belum pernah mengenal beliaunya, ternyata dari frame saya tuh ternyata benar-benar humanis. Benar, apa ya istilahnya, dari auranya juga kelihatan. Mungkin nanti masyarakat publik yang masih penasaran nanti akan tahu sendiri. Kita ada momen, ada ruang khusus yang memberikan waktu untuk publik. Ini loh Pak Dandim kita yang baru. Ternyata cakep luar biasa. Gagasannya banyak. Untuk Jember, untuk Indonesia banyak sekali, benar. Kalau pengen tahu, jangan kemana-mana. Kita akan kawal 1 jam bersama Giara Rahayu dan juga Pak Dandim. Betul. Ya, Dan juga Mas Dayat. Ya, Pak Dandim, saya manggilnya Bapak Batara ya. Iya, kalau boleh tahu nih sebelumnya biasanya kan kalau dari pejabat-pejabat di pemerintahan tuh adalah pendatang gitu. Kalau Bapak ini asli mana ya kalau boleh tahu? Saya aslinya putra daerah dari Sumatera Utara. Sumatera Utara. Saya aslinya orang Batak. Batak. Dan saya berdinas di Jember ini kurang lebih baru 6 bulan. 6 bulan. Bagaimana Bapak atmosfernya Jember? Wow. Seneng atau gimana nih kesan-kesannya? Jember ini keren. Jember ini merupakan miniaturnya Indonesia. Karena di Jember itu semua ada dan kompleks. Ini merupakan tantangan buat siapapun yang ada di Jember ini, buat tantangan, terutama pejabat-pejabat yang ada di Jember ini, menjadi sebuah tantangan dalam bekerja bagaimana supaya Jember ini menjadi lebih baik. Ini perlu inovasi supaya mengembangkan banyak hal yang bisa kita kembangkan di Jember ini supaya Jember itu menjadi lebih baik, lebih keren lagi. Seperti slogannya Jember, Wes Wayai Bang. Jember keren. Ya, Jember betul keren sekali. Berarti bisa dibilang nih Mas Dayat ya baru 6 bulan udah jatuh cinta sama Jember. Oh iya. Bahkan sebelum 6 bulan, sebelum beranjak ke Jember sudah jatuh cintanya sudah kelihatan. Ini loh Jember saya nanti. Gitu. Luar biasa. Dari auranya sudah kelihatan dari auranya. Dan saya yakin optimis masyarakat Jember juga harus yakin di eranya Pak Dandim baru ini Jember lebih keren, gitu. Harus yakin. Dari keyakinan itu nanti kita bagi bersama. Yang diiringi dengan inovasi-inovasi gagasan dari Pak Dandim baru ini. Gitu Pak Dandim. Oke, Bapak Batara, kalau dilihat pertama kali ketika di Jember ini sebenarnya apa atau keinginan apa yang ingin Bapak lakukan ke depannya supaya warga masyarakat Jember ini juga tahu visi dan misi ke depan di Jember itu seperti apa sih? Baik. Dari Bapak Batara gitu. Terima kasih Mbak. Awal saya menjabat sini Pak, yang pertama saya inginkan adalah bahwa kami Tentara Nasional Indonesia ini, khususnya Angkatan Darat, saya sebagai satuan kewilayahan memiliki kodim yang membawahi beberapa kecamatan. Di situ ada Koramil dan Posramil. Saya menginginkan bahwa setiap Koramil, setiap Posramil dan juga kantor kodim khususnya merupakan bagian dari rumah masyarakat. Ini dia nih. Saya pengen masyarakat juga merasa memiliki bahwa Koramil, Posramil, Kodim itu rumah jadi masyarakat. Oleh karena itu, di awal saya menjabat, saya pengen bahwa kantor Koramil itu, kantor Posramil itu dibuat rapi, dibuat bersih, sehingga masyarakat tidak sungkan. Karena saya yakin dan percaya bahwa tempat yang bersih rapi itu mengundang masyarakat untuk tertarik. Dan bila ada masyarakat yang mungkin ingin singgah untuk ngobrol atau mungkin sejenak menghilangkan capek, kenapa enggak? Welcome.
kita bisa Boleh ngopi bareng Oh, dong? boleh. Boleh. Sangat boleh dong. Boleh. Sangat Boleh banget, Iya, gitu. Kita bisa silaturahmi. Silaturahmi. Dengan silaturahmi itu kita bisa terjadi interaksi. Kemudian kita bisa sharing. Banyak hal yang bisa kita dapat dari sharing itu. Gitu loh, Mbak. Iya. Dan itu juga terbukti loh adik-adik mahasiswa kita ya Pak ya. Kemarin juga merasakan, ternyata sekarang di Kodim ini enak buat istilahnya untuk serap aspirasi buat ngopi bareng. Langsung ditemui sama beliaunya, langsung orang nomor 1 di Kodim Jember. Merinding banget loh aku. Iya, ini realita. Ini bukan pencitraan, bukan apa, tapi ini realita. Kita sekarang bukan waktunya menghayal, tapi kita berbicara realita. Ini sudah nyata. Iya. Bisa dirasakan sekarang TNI sudah betul-betul menyatu dengan masyarakat, bahkan dengan kalangan akademisi, adik-adik mahasiswa sudah kelihatan banget. Kan bukan begitu Pak? Iya. Itu juga kami harapkan adik-adik mahasiswa yang ada di Kabupaten Jember ini, bahwa kita di Jember ini saling berdampingan. Iya, betul. Jadi jangan beranggap bahwa kita sebagai militer menjadi suatu hal yang sungkan, yang takut. Welcome. Kami dari Kodim 0824 Jember nih sangat welcome kepada seluruh masyarakat, kepada adik-adik mahasiswa. Ayo kita sharing, kita tukar pikiran, kita mencari solusi setiap ada permasalahan yang ada. Iya, karena mungkin begini loh Bapak, kalau saya ini ya dari kalangan ibu-ibu gitu kan, kadang kalau lihat TNI itu ya gemes sih, iya, cuma serem ya, kayaknya nanti takut dimarahin gitu. Padahal TNI itu tidak seperti itu ya Bapak ya. Sebenarnya enggak Mbak. Mungkin itu image yang terbentuk mungkin bahwa ya TNI itu identik dengan galak gitu. Bukan galak sebenarnya ya, ketegasannya, gitu kan. Kemudian bertempurnya sebenarnya tidak bisa disamaratakan gitu, bahwa kami yang ada di sini nih, TNI ini milik rakyat. Jadi kalau ibu-ibu merasa sungkan, jangan. Kita ini ada bersama dengan rakyat. Entah itu ibu-ibu, entah itu mbak-mbak, entah itu bapak-bapak, siapapun itu. Kita bersama-sama dan jangan sungkan tegur sapa. Kalau ada bisa kita bantu, kenapa enggak gitu. Namanya yang saya tunggu bapak-bapaknya tadi kok ibu-ibu, mbak-mbak. Bapaknya mana? Mau saya gitu. Pak Batara, kalau selama di Jember ini Bapak kesehariannya, maksudnya hobi-hobi yang sering Bapak nikmatin apa Pak kalau di Jember? Yang pasti keseharian ini banyak hal terkait dengan tugas, ya pasti kalau tugas ya Pak. Yang selama ini kita ketahui, kita beberapa bulan lalu kita fokus terhadap vaksinasi. Kemudian saat ini juga kita coba membantu pemerintah dalam mengontrol, mungkin memberikan edukasi terhadap masyarakat terkait dengan minyak goreng curah. Nah, itu juga merupakan bantuan kita kepada pemerintah untuk menggandeng bersama-sama pemerintah, menyampaikan bahwa adanya instruksi dari pimpinan, dari pusat, bahwa harga eceran tertinggi tentang minyak goreng curah ini sudah ditentukan. Itu juga kami lakukan. Kemudian juga kita dari TNI juga sama-sama dengan Pemda, TNI Polri mengamati tentang perkembangan penyakit mulut dan kuku. Iya Pak, yang tadi pagi juga. Iya. Ini perlu kita bersama-sama. Tidak bisa hanya pemerintah saja, tapi semua lini, baik itu TNI Polri-nya, terus juga masyarakatnya. Ini sangat penting kita bersama. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan kepada masyarakat Kabupaten Jember bahwa penyakit mulut dan kuku yang sekarang yang lagi booming ini, untuk saat ini beberapa kejadian terjadi di Jember, dan harapannya ini bisa terselesaikan. Kemarin kami juga ada kegiatan di Malang bersama-sama Pemprov Provinsi tentang membahas tentang hal ini. Ya, di sini mungkin saya bisa menyampaikan beberapa edukasi kepada masyarakat bahwa penyakit yang menyerang hewan yang berkuku dua, penyakit mulut dan kuku ini bisa diselesaikan secara bersama-sama, bukan berarti menyelesaikan penyakitnya, karena penyakit ini merupakan virus. Dan penyampaiannya adalah bahwa virus ini nanti akan ada vaksinnya. Tapi di lain hal itu kita juga mencoba mencari solusi bagaimana trik-trik untuk supaya ini tidak menyebar.
sudah ada surat edaran dari provinsi, terus juga ada surat edaran dari bupati. Ini kesempatan baik untuk kita sampaikan kepada masyarakat bahwa ada cara-cara yang harus kita lakukan. Contohnya saja, bila terutama ibu rumah tangga nih, yang mungkin dengan adanya penyakit ini takut khawatir untuk mengkonsumsi daging sapi. Iya. Jujur ya Bapak, bener emang. Ternyata ada solusinya. Ada solusinya. Iya, bahwa daging itu bisa dikonsumsi dengan cara memasaknya di atas suhu 60 derajat atau 70 derajat ke atas. Dan dilaksanakan pemasakan selama 30 menit. Itu dipastikan bahwa virus itu hilang dan mati. Jadi ini merupakan harus penyampaian kepada masyarakat, edukasi yang harus diketahui. TNI berperan di situ ya Bapak ya? Oh iya, sehingga ibu-ibu tidak takut lagi gitu kan? Iya, nggak takut kok ada Pak TNI. Ada Pak Dandim, jadi nggak takut lagi. Aman gitu. Kemudian ada juga yang perlu kita perhatikan juga dengan adanya ini, supaya masyarakat yang mungkin ada masyarakat yang memiliki hewan ternak yang pada saat ini terkena musibah, kena penyakit PMK, tidak usah khawatir. Yang menjadi permasalahan adalah bila ada oknum-oknum yang menawarkan jasa potong yang datang ke kampung-kampung, karena ini ngambil kesempatan momen. Momennya bagaimana? Segitu dia tahu bahwa keluarga ini, masyarakat ini memiliki binatang sakit, dia akan menawarkan dengan harga murah. Iya loh Pak, itu harganya sama loh Pak di pasar per kilo. Iya, padahal sama. Nggak gitu berubah kan? loh Mas Dayan. Padahal kalau dijual per ekornya mungkin puluhan juta gitu. Iya. Tapi karena dia tahu ini binatangnya sakit dan mungkin ada sedikit kekhawatiran daripada si peternak, ditambah lagi dengan si pemotong ini mungkin sedikit mencari keuntungan, dia membeli dengan harga murah. Kan itu sangat meresahkan masyarakat, betul, sangat betul, masyarakat. Pak, betul. Ini perlu kita sampaikan supaya masyarakat jangan takut bila ada terjadi kayak gitu di masyarakat, segera konsultasikan kepada dinas supaya bisa diobatin. Ini yang perlu disampaikan. Iya. Nah, kemudian artinya kalau dari Jember berbicara masalah fokus ke PMK ini, untuk Jember sendiri apakah ada langkah khusus untuk mengatur lalu lintas perputaran hewan sebelum dipotong atau seperti apa? Lebih fokus ke RPH-nya atau seperti apa ini Pak? Sudah ada aturan yang dibuat, baik dari provinsi, baik nanti dari pemerintah daerah Kabupaten Jember juga sudah ada peraturan sudah dibuat. Ada aturan-aturan pergeseran lalu lintas hewan ternak. Ya, hewan ternak. Jadi nanti akan lebih jelasnya lagi nanti pada instansi terkait menjelaskan secara rinci bahwa bila mana zona itu zona merah tidak boleh masuk atau keluarnya hewan ternak dari situ. Kemudian bila juga terdampak sakit harus di pengobatan dulu dan diharapkan tidak ada pemotongan secara paksa. Wah. Itu sudah ada keputusan, sudah ada aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Tinggal kita ikuti saja sebenarnya. Boleh kagum nggak sih sama Pak Batara? Ternyata tahu, beliau ini tahu secara detail loh Mas. Karena itu Pak Batara ini memang betul-betul orang lapangan, suka di lapangan. Terjun begitu. Iya, lebih suka di lapangan daripada duduk di kantor, lebih suka beliau jadi tahu langsung realita di lapangan, fenomena yang terjadi, langsung ketemu masyarakat. Itu memang tahu loh tadi. Iya, kayak gitu. Itu yang harus kita pahamkan pada masyarakat. Ya, jadi yang khawatir untuk counter hoaxnya Pak Dandim langsung tahu. Iya. Realita di lapangan langsung tahu begitu. Gitu. Nah ini untuk berbicara masih PMK karena biar tidak kemana-mana dulu ke PMK dulu. Dari Potter di lapangan ini untuk mengcounter hoaxnya mungkin ada berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jember mencekam soal itu. Mungkin bisa didinginkan oleh Pak Dandim langsung. Temuannya ternyata ini loh, tidak ada di Jember. Mungkin bisa diceritakan Pak Dandim, temuan lapangan langsung. Untuk sementara ini Jember masuk ke kategori ada yang terjangkit kasus PMK di hewan ternak, ya itu Pak ya, ada data. Tapi tidak usah khawatir bahwa seperti tadi saya sampaikan bahwa penyakit PMK ini untuk saat ini sudah ditanggulangi, sudah ada prosesnya. Bila mana terjangkit, bagaimana caranya, kemudian tidak usah merasa takut, langsung harus dipotong. Jadi hok-hok yang terjadi itu harus kita hilangkan, supaya masyarakat jangan menjadi ricuh, supaya masyarakat jangan ketakutan. Dan saya minta juga masyarakat yang ada kepentingan di sini, ayo sama-sama kita bangun Jember menjadi lebih baik. Mari kita lindungi masyarakat kita. Salah satunya upaya kita adalah memberikan edukasi. Jadi edukasi itu bukan hanya satu pihak, semua pihak bisa memberikan edukasi bila mana informasi yang diberikan itu aktual benar apa adanya.
kadang juga orang memberikan edukasi malah melenceng karena nggak sesuai dengan harapan gitu. Iya. Nah, jadi semua orang bisa memberikan edukasi, yang penting bahwa penyampaian itu sesuai dan tidak melenceng dari yang sudah ditentukan. Iya, baik. Kita juga masih mengundang Anda pendengar untuk bergabung di 0331 336652 untuk langsung menyapa Bapak Dandim kita, yaitu Bapak Batara. Beliaunya ini ramah banget pendengar. Jadi jangan pernah merasa tidak tahu sesuatu tentang Jember, tanya ke beliau, langsung keluar semua informasinya. Sangat welcome ke beliaunya. Welcome sekali. Silakan di 0331 336652. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, berarti memang saat ini fokus dari TNI, khususnya di Jember ini Bapak masih seputar PMK ya Pak ya? Sebenarnya bukan tugas. Bukan itu aja saja. Bukan tugas utama TNI. Iya. Mungkin perlu kita perbaiki bahwa dalam hal ini TNI Polri dilibatkan untuk membantu pemerintah, membantu pemerintah untuk mengatasi, mungkin untuk melihat kondisi, membantu memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pengawasan, mungkin seperti itu sifatnya. Sudah turun kemana saja Bapak sejauh ini kalau di Jember? Kalau sampai saat ini saya ketepatan Kodim 0824 Jember ini memiliki personil di 31 kecamatan. Jadi 31 kecamatan yang ada di Jember ini saya kerahkan anggota saya untuk membantu pemerintah daerah dalam pengawasan terhadap PMK yang saat ini lagi berkembang. Oh, serentak berarti Bapak ya? Serentak. Ya, ya. Ke 31 kecamatan. Betul. Untuk apa ada kawasan khusus yang jadi perhatian? Sampai saat ini kurang lebih jumlahnya mungkin nanti lebih identik, nanti menyampaikan kepada instansi yang lebih kompeten menyampaikan, tapi hampir merata. Hampir merata itu. Hampir merata artinya ada beberapa tempat yang ada kasus terjadi PMK. Nanti itu mungkin lebih identik, nanti dibahas sama instansi terkait. Dan di sini masyarakat seluruh pendengar tidak perlu panik dengan adanya PMK. Tidak perlu, jangan perlu. Ya, itu intinya ya. Jangan panik, pokoknya ada Pak Batara. Ya. Nah, seperti yang kita ceritakan tadi, sembari kita menunggu penelpon, masyarakat yang ingin telepon langsung gabung bisa. Kita juga pengen tahu ini tadi yang diceritakan, kita Pak Dandim baru ini sudah menyapa di kalangan akademisi, teman adik-adik mahasiswa, mahasiswi. Apa sih yang diceritakan waktu itu Pak Dandim? Bisa diceritakan ya. Ngobrolnya tuh ngapain gitu ya? Iya, kepoan sih kita berdua. Ngobrol apa waktu itu Bapak? Sebenarnya berbicara sama Dadi gak jauh berbeda dengan saya berbicara pada teman-teman lainnya. Harapannya bersama-sama kita membangun Jember ini menjadi lebih baik. Dan saya sampaikan bahwa saya pribadi bukan asli orang Jember, tapi saya cinta Jember. Bagaimana caranya? Ayo kita sama-sama membangun Jember ini. Hal yang mungkin terpikir pada saat saya awal menjabat, saya menghayal, bisa nggak ya kita buat Jember ini satu-satunya kabupaten di Indonesia ini tanpa ada unjuk rasa. Bisa banget. Bisa lah, harus bisa ya. Ini gagasan yang perlu publik tahu kan, harus tahu publik. Iya, ini loh saya sudah menggandeng mahasiswa. Ternyata disampaikan itu. Bisa dilanjutkan Pak Dandim? Ya, karena saya berpikir begini, apa sih unjuk rasa itu apa sih? Menurut saya unjuk rasa itu merupakan suatu penyampaian inspirasi. Betul yang sekali, mungkin tidak tersampaikan. Nah, itu poinnya. Pertanyaan adalah begini, apakah harus dengan unjuk rasa kita menyampaikan inspirasi? Boleh nggak kita ganti menjadi audiensi? Nah, itu lebih cantik kayaknya. Duduk bersama begitu. Bersama. Iya. Duduk setuju bersama, sekali tuh Pak Batara. kita ngobrol, sharing, mencari solusi. Kemungkinan ada pertanyaan begini, dengan audiensi apakah sudah mencapai happy ending? Belum tentu. 50-50. Saya balikkan lagi pertanyaan, apakah dengan unjuk rasa turun ke jalanan sudah mencapai ending? Belum tentu juga. Belum tentu juga, malah banyak hal-hal yang nggak baik. Betul. Gitu. Resiko-resiko yang mungkin dengan unjuk rasa ke jalanan akan merugikan masyarakat. Yang simpel-simpel aja. Mungkin vandalisme tuh pasti Pak. Perusakan pada saat itu gitu. lagi booming-boomingnya COVID, mungkin bisa menjadi menambah tingkat persebaran, penularan. COVID. Iya betul Pak. Mungkin juga dengan turun ke jalan ke lapangan itu menghambat lalu lintas. Ya, benar juga Pak kan. Mungkin juga dengan semua dengan demo atau unjuk rasa itu
yang seharusnya punya lapak penjualan Nah akan itu terganggu. Pak, kasihan juga Pak, yang biasanya jualan, Iya. jadinya nggak jualan. Iya. Rezekinya dari mana beliau-beliaunya itu? Kenapa ya, nggak kita Pak? ganti dengan audiensi aja? Nah, Itu harapan saya dulu. ya. Mimpi-mimpi saya itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi apa ya? Kalaupun nggak bisa saat ini, kemudian hari bisa terjadi. Kenapa enggak? Kita mengawali Iya, supaya lebih keren lagi Jembernya. iya, betul. Waktu itu ada terobosan nggak, terobosan baru untuk yang lebih wabil khusus untuk kaum milenial ini? Pak Untuk Dandi. kaum milenial, ya kita tahu Jember ini sangat banyak kaum milenialnya. Iya. Kampus sampai merata. Nah, itu dia. Dan ini sama-sama kita gandeng. Ini anak muda sekarang ini yang luar biasa nih. Ini masa kemasan dan nanti menjadi pemimpin negara ini. Jadi saya pinginnya kaum milenial ini, kaum muda ini, sahabat adik-adik saya, ayo kita semakin maju, kita kembangkan inovasi, kita majukan Jember ini, tuntut ilmu sebaik mungkin, sebanyak mungkin, kita keluarkan kreasi kita, bagaimana supaya kita awali dari kecil dulu, dari diri kita, lingkungan kita, mungkin kita merambat ke kampung kita, merambat ke kecamatan kita, merambat menjadi sebuah kabupaten yang bisa kita wujudkan mimpi-mimpi kita dengan berbagai macam kegiatan kita yang positif. Dan itu mungkin dengan hal itu bisa terjadi, bisa menjadi gambaran dari tempat lain bahwa Jember itu bisa kok. Kenapa tempat lain nggak bisa? Betul. Harapan saya besar, sangat besar buat adik-adik yang ada di Jember ini yang wow, luar biasa. Mudah-mudinya kreasinya, saya tahu kreasi sangat penuh kreasi. Kita ketahui bersama beberapa kejuaraan tingkat nasional sudah diraih. Internasional juga Bapak. Bahkan Banyak. internasional ya? Iya. Wow, itu. Paduan suara Benar, internasional, benar, Jember Fashion benar. Carnival banyak. Banyak sekali. Iya betul. Oleh karena itu saya mengharapkan adik-adik mahasiswa, baik itu juga pelajar, ayo kita kembangkan kreativitas kita lagi, kemampuan kita asah lagi untuk Jember lebih baik lagi. Iya, jadi konsepnya beliau ini benar-benar paham gitu loh Mas Dayat. Anak Iya. milenial zaman sekarang itu kayaknya lebih asik, lebih seru tuh ngobrol gitu Nah, kayaknya. itulah kalau orang lapangan di situ. Iya. Istimewanya di situ. Istimewanya Kan tahu di situ. persis. Iya, benar-benar. Potret di lapangan seperti ini. Iya. Nah, itu dia. Ya baik, sebelum kita lanjutkan lagi perbincangan kita sore hari ini, jangan kemana-mana pendengar, karena kita akan putarkan terlebih dahulu satu lagu. Ini spesial untuk Pak Dandim dari RRI ya, dan juga pendengar Pro 1 yang mendengarkan. Dan jangan kemana-mana, karena selain ini Anda juga masih bisa bergabung di 0331 336652. Masih di Lintas Jember Sore Spesial, ngopi bareng Pak Dandim. Stay tune. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. من دوست دارم به چشم من گریه نده نه نمیتونم بدون تو
Alvin, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan. Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh kan? Anakku. Ayah. Ya, kenapa dek? Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah? Aduh, maaf dek, kita kan takut terlambat. Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya. Pendengar, masih bersama kami di Lintas Jember Sore dan masih bersama Bapak Dandi, Bapak Batara. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol banyak hal gitu ya, ngalor ngidul tapi menyenangkan Mas Dayat ya. Karena memang di kesempatan sore hari ini kita berusaha untuk lebih tahu lebih dalam lagi gitu, close banget sama Pak Batara seperti apa. Nah Bapak, kalau tadi kan sudah disampaikan bahwa ada hal-hal yang mungkin perlu dirubah dan itu saya rasa positif, misalkan kayak demo diganti audiensi. Kalau masih bisa audiensi. Nah, selain itu penanganan kasus apa Bapak yang mungkin bisa diceritakan sama kita beberapa waktu ini di Jember? Iya, mungkin tidak lupa dari ingatan kita, mungkin beberapa waktu yang lalu terjadi pertikaian antara perguruan pencaksilat. Ini merupakan bagian yang perlu kita sama-sama cermati, kita sama-sama andil dalam hal ini. Di sini saya ingin mengajak seluruh pencaksilat yang ada di Kabupaten Jember ini, ayo supaya kita guyup, kita boleh berolahraga, kita boleh berprestasi, tapi yang bagaimana dulu? Ayo kita kembangkan, tapi bukan menjadi sebagai benturan. Olahraga itu bukan menjadi pemecah. Seharusnya olahraga itu menjadi pemersatu. Dengan berbagai macam perguruan pencaksilat di Jember ini, ayo kita guyup. Mungkin selain mungkin kegiatan bela diri yang dilatihkan di dalam perguruan-perguruan, bila ada kegiatan-kegiatan sosial, kenapa enggak kita bersama-sama? Contohnya bila ada bencana alam, ayo seluruh perguruan pencaksilat turun ke lapangan. Kita membantu masyarakat sehingga bahwa pencaksilat yang di Jember ini menjadi cermin, tidak seperti yang digembur-gemburkan masyarakat bahwa pencaksilat itu sering pertikaian. Ayo kita buat Jember ini menjadi langkah pertama sebuah yang trending bahwa di Jember seluruh pencaksilat guyup bersama-sama, kerjasama, tidak ada bentrok. Itu harapan saya. Kenapa enggak gitu? Betul-betul setuju. Intinya Jember damai. Ya, betul. Apa ya dan terobosan yang akan dilakukan nanti untuk menuju ke sana yang betul-betul menjadikan Jember keren tanpa ada keributan satupun? Apa nanti upaya-upaya nanti? Kalau terkait dengan pencaksilat ini mungkin sudah ada gagasan dari sahabat saya Bapak Kapolres. Nanti mungkin tidak lama ini akan diwujudkan. Beberapa waktu lalu kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol dan kita sudah sepakat ini akan kita wujudkan. Dan ini sudah start di beberapa kecamatan, sudah dibicarakan, sudah dirapatkan, akan ada kegiatan-kegiatan yang bersama-sama dari seluruh pencaksilat yang benar-benar ini sebuah awal yang keren. Jadi tidak lagi ada pertikaian, tidak lagi permusuhan, tidak ada lagi ego-ego yang merasa sudah paling kuat, sudah paling benar, enggak. Kita buat suatu kegiatan event yang benar-benar kita bersama-sama.
Nanti ada tunggu. wadah lah ya. Ada Dikasih wadahnya. wadah nanti. Kita tunggu nanti. Coming soon. Masih disegel loh Mas Dayat, ditunggu aja. Berarti nanti kita janjian aja sama Pak Batar nanti kalau Iya. misal kalau dia di launching kita diundang juga gitu. Oh, pasti. Jadi kita ikut nih seru-seruannya. Nanti di sektornya nanti Bapak Kapolres dan saya dan bersama Bapak Kapolres punya tujuan sama. Beliau ini sahabat saya yang keren pokoknya, Bapak Kapolres ini. Kita punya tujuan sama bagaimana kita membuat Jember ini menjadi Jember yang lebih baik lagi, menjadi Jember yang kondusif, menjadi Jember yang menjadi kota aman, yang bisa berkembang baik ekonominya, apapun itu kita jadikan Jember jadi lebih baik lagi. Oke. Makanya kita nggak salahkan siang hari ini kita Nggak. bikin topik ngopi, ngolah pikir bareng Pak Dandi. Iya, Ngolah pikir. benar. Itu akronimnya itu ternyata. Ada, kita ngopi, Ya, ngolah tapi- pikir bareng. Iya, Ya tapi apa sih caranya? emang gitu. bener loh Mas Dayat, kenapa sih kalau kita tuh bisa menyelesaikan satu tuh dengan damai, kenapa Ya. harus ada gontok-gontokan dan adu otot gitu? Kan yang sakit kita sendiri. Iya, Kan tunjukkan gitu, Pak prestasi Batar, lah lebih baik. Iya ya dong, kan? itu adalah poin pentingnya di sini. Jadikan perbedaan menjadi satu yang baik. Satu yang baik. Gitu. Kan emang katanya Pak Dandim tadi bilang Mas kalau Jember tuh udah keren gitu. Iya. Jangan sampai dirusak sama hal-hal yang seharusnya tidak terjadi dan bisa dicegah. Kita tunggu nanti Pak diundang kita ya berdua. Iya. Makanya jangan pernah lepas dari RRI Jember. Kan Iya. gitu. Dengerin terus RRI Jember. Bagi yang kepo bagaimana sih nanti kiprah-kiprah Pak Dandim yang satu ini bagaimana? Dengerin terus RRI gitu. Iya betul. Pak kalau dari dekat-dekat ini kegiatan-kegiatan sosial yang sudah digagas ada kah Pak? Oh iya, beberapa kegiatan dari Kodim sendiri sudah kita laksanakan. Kemungkinan beberapa masyarakat sudah tahu dan ini kita laksanakan secara bergiliran di 31 kecamatan, yaitu setiap Jumat kita laksanakan bersih-bersih kali. Jadi ini kita gilir dari satu kecamatan ke kecamatan berikutnya setiap minggu, setiap hari Jumat. Harapannya adalah bahwa bersih-bersih kali ini bukan tugas satu instansi, tapi tugas kita bersama. Saya ingin mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Jember, bila ada kegiatan sosial yang dilakukan, baik itu instansi apapun yang saat ini kami lakukan, ayo kita guyup sama-sama, kita kembalikan lagi jiwa gotong royong kita. Indonesia ini terkenal dengan jiwa gotong royongnya loh. Iya, betul. Dan saat ini mungkin kita harus lebih menunjukkan lagi yang kaum saat ini, zaman saat ini mungkin sudah mulai tergerus dengan kemajuan teknologi, dan saat ini juga saya ingin mengembalikan bahwa jiwa gotong royong itu sangat penting. Iya, betul. Dan bila ada kegiatan seperti itu di daerah, baik di kecamatan atau dimanapun itu, baik yang dilaksanakan oleh TNI, Polri atau siapapun itu, mari sama-sama kita guyup, bekerja sama gotong royong. Mungkin itu kegiatannya bersih-bersih kali, mungkin itu membangun rumah yang roboh atau apapun itu. Ayo kita sama-sama membangun, bekerja sama, saling bantu-bantu, sehingga sekali lagi Jember menjadi lebih keren. Saya yakin nanti di situ untuk marwah kita yang sesungguhnya, bahwasanya kita guyup rukun itu akan terjadi. Berawal dari bersih-bersih kali tadi. Amin. Zaman dulu pas Gotong waktu royongnya ini loh. Iya, pas waktu Gia kecil itu Iya. selalu melihat seperti itu bapak-bapak Iya. TNI turun di kali Iya. sama bareng ini warga-warga sekitar bersih-bersih gitu-gitu. Selain menjaga lingkungan biar aman, Tetap tertib, bersih. juga bersih juga. Nggak ada nyamuk, aliran air lancar. Lancar, gitu. iya, luar biasa. Kan sehat semua airnya. Dari sehat bersatu, kita bisa keren beneran nanti. Iya. Iya, Bapak kalau dari Jember sendiri, apa yang mungkin ada di dalam pikiran Bapak Jember sekian tahun nanti ketika Bapak memimpin di sini, selain yang tadi yang damai-damai diwujudkan, ada mungkin terobosan-terobosan lain Pak? Bapak pingin apa lagi gitu? Melihat Jember ini merupakan kota nomor 3 ya, terbesar jumlah penduduknya ya, kurang lebih 2,6 juta ya. Iya, Dengan padat luas penduduk. wilayah yang luas, banyak potensi yang bisa dikembangkan di Jember ini. Kita awali dulu, seperti tadi saya bilang, kebersamaan dulu. Kita guyup, kita bersama-sama, kita jangan saling ego pribadi-pribadi. Kita ciptakan banyak peluang, baik untuk perekonomian. Destinasi wisata di Jember ini banyak loh. Iya, benar. Bapak udah Sangat banyak berkunjung sebenarnya. kemana aja?
sudah Penasaran beberapa nih. tempat yang mungkin belum tersentuh kayak di Bandialit ya. Iya. Oke, Bandialit. itu keren buat saya. Saya belum pernah ke sana. Belum pernah Bu ya? Ya coba kalau sama Bapak Batara dan teman-teman, saya pasti berani. Banyak destinasi Iya, wisata iya, di iya. Jember yang Iya. yang bisa kita munculkan. Kemudian UMKM-nya. Iya betul Pak. UMKM ini UMKM. penting dan ini untuk saat ini kan sudah COVID sudah mulai Mereda. Iya. mereda. Betul. Ayo kita tingkatkan lagi perekonomian masyarakat. UMKM yang sudah ada kita kembangkan lagi. Kita bersama-sama pemerintah maju bersama supaya tingkat perekonomian kita lebih cepat lagi untuk mencapai mencapai persentase yang diinginkan. Iya. Ya, memang mengalami penurunan drastis sih Mas Dea dan juga Bapak kemarin. Tapi mungkin perlu disampaikan juga biar publik tahu juga dengan hadirnya TNI sebagaimana diamanahkan oleh Bapak Presiden, TNI itu menjaga kondisi pangan di Ketahanan Indonesia pangan. itu iya. Dan Jember patut dibanggakan. Hadirnya TNI ternyata bisa menyentuh dari sektor pertanian juga pernah. Iya. Wah, ini juga syarat biasa. Iya. Boleh cerita juga Iya. Pak dari ketahanan pangan? Adakah Pak Batara? Kalau untuk ketahanan pangan memang kita pada periode-periode sebelumnya Sebelum Covid ya kemarin ya. Sebelum kita ada kerjasama untuk mengembangkan lahan tidur, yaitu membangun sawah. Ya, ini akan berlanjut. Jadi sebenarnya berbicara ketahanan pangan itu sangat sensitif. Bahwa ketahanan pangan itu tidak hanya berbicara pangan, tapi juga bahkan berpengaruh terhadap ketahanan nasional. Ya. Jadi untuk saat ini mungkin Kodim akan lebih cenderung membantu masyarakat. Contohnya beberapa waktu lalu kita diundang untuk melaksanakan panen. Nah, itu ayo Panen raya. Panen raya. Kemudian mungkin jalan-jalan mendekat ini kita sama-sama menanam. Tanam padi. Iya, nanam padi gitu kan. TNI tanam padi Pak. Iyalah sekarang multifungsi, multifungsi. Serius, Pak? Demi untuk Indonesia. Enggak. Kita mungkin membantu bukan merubah menjadi tentu menjadi petani, bukan. Bukan. Kita membantu masyarakat apa sih yang bisa dikerjakan, Oh gitu. gitu kan. Itulah, Ya. kerennya di situ Kalau lah, masalah kerennya. menanam padi itu sudah lama itu. Sudah lama kegiatan itu kita membantu masyarakat. Berkaitan ketahanan pangan ini bukan hanya sektor petani saja, tapi semua orang harus peduli. Karena ketahanan pangan itu sekali lagi saya bilang bahwa itu akan berpengaruh terhadap ketahanan nasional. Berbicara lahannya, berbicara pupuknya, berbicara bibitnya, setidaknya kita bisa menjadi mata dan telinga, pengawasan terhadap bagaimana peredaran pupuk, bagaimana terhadap peredaran bibit, bagaimana tentang distribusi yang baik. Mungkin sampai di situ mungkin kita bisa bekerjasama antara pemerintah daerah, TNI Polri. Dan kadang juga tidak hanya berhenti di situ saja. Yang terpenting adalah SDM-nya karena tidak sedikit adik-adik kita generasi baru untuk milenial itu yang mau jadi petani. Itu juga PR kita bersama sebenarnya. Betul. Iya. Memang ini terjadi belakangan ini ya. Jadi kaum milenial itu sebenarnya Jadi petani. ada Takut kotor, takut inilah. Iya. Macam-macam. Sebenarnya ada analisanya seperti ini. Banyak sekarang ini masyarakat, apalagi kita berkaitan dengan kaum milenial, kenapa harus jadi petani kalau kita bisa menjadi yang lain? Nah, itulah. Gitu kan? Iya. Ada dasarnya, ada sebabnya. Mungkin kalau mau kita menganalisa kenapa orang nggak mau menjadi petani, yang pertama mungkin dari sumber daya manusianya dulu, gitu kan? Akan melihat keuntungan keekonomiannya. Kalau menjadi petani berapa pendapatannya, kalau menjadi pekerjaan lain berapa pendapatannya. Berarti kalau berbicara itu harusnya harga bahan yang dijual itu harusnya bisa memberikan keuntungan yang sepadan yang dikerjakan sama petani. Itu yang kita lihat. Kalau kita lihat dengung-dengungkan petani merugi, pasti generasi berikutnya ngapa jadi petani kalau merugi melulu, gitu kan? Itulah. Ini harus kita perbaiki. Nah. Bagaimana supaya mengangkat petani itu menjadi petani yang sehat,
dalam arti ya dia sehat perekonomiannya, jangan hanya bekerja saja tapi dia nggak dapat upah yang sesuai. Kalau itu mungkin sudah tercapai, mungkin banyak kaum milenial, iya kenapa nggak menjadi petani modern? Nah, gitu kan? Smart farmer. Ya sekarang eranya bercocok tanam lewat HP. Betul, kan? Itu berbeda ya. Sama aku yang suka ngegame. Ya. Tapi sejatinya kalau kita mau berkaca, mau berpikir sejenak bahwasanya Indonesia itu negara agraris yang sektor pertaniannya harus kita pertahankan untuk demi kebutuhan bersama agar kita tidak melulu melakukan impor seperti itu. Kita harus pertahankan. Makanya itu harus PR kita bersama seluruh lapisan TNI, Polri semuanya harus bergotong royong. Kembali lagi katanya Pak Danem tadi, gotong royong harus kita bangun, bukan hanya yang kelihatan aja, yang tidak kelihatan ini yang SDM-nya yang saya bilang tadi. Ya, ini PR kita bersama tadi. Terkesima sekali loh dengan penuturan Pak Batara. Beliau ini nampak luas sekali penguasanya di lapangan ya saya lihat. Banyak ide gagasan brilian yang harus disampaikan, tapi nanti biar penasaran, biar kepo semua. To be continue, Bapak. Berarti nggak boleh sekali ke RRI Jember. Boleh. Besok harus ini lagi harus. Kalau ada kegiatan-kegiatan pagi di lapangan harus intens ya. Nggak boleh bertamu aja, kita todong. Ayo Bapak untuk ngobrol bareng di RRI gitu. Dan saya tahu tapi enggak harus saya sampaikan sekarang. Nunggu dulu. Biar kepo semua pendengar di Indonesia ini, biar kepo semua. Apa sih yang akan disampaikan? Gagasan apa sih? Pasti ada. Banyak. Bukan hanya satu, banyak saya yakin. Dan tidak terasa nih Pak Batara juga Mas Dayat, kita udah ada di penghujung acara untuk kesempatan kali ini. Nggak kerasa loh 1 jam. Iya, ngobrol asik banget. Kita betul-betul ngopi ya sekarang ya. Kita memberi inspirasi. Ternyata dari apa yang beliau sampaikan ini benar-benar membuka wawasan kita. Oh ternyata wajah dari TNI saat ini sudah berubah seiring perkembangan generasi, saya rasa. Karena memang menyesuaikan. Nggak seangker yang dipikirkan mereka. Nanti kami takut gitu. Begini ada, mungkin boleh main di ini apa ya, di Kodim boleh. Oh boleh. Tuh kan. Boleh. Dulu mah kita, boleh nggak ya? Iya. Katanya Pak Danem tadi, monggo silakan ngopi. Ingat, ngopi itu bukan hanya nyeruput kopi, tapi ngolah pikir, serap aspirasi, begitu. Betul. Tadi seperti awal saya sampaikan tadi bahwa Kodim Koramil itu 1x24 jam terbuka buat masyarakat. Ayo kita ngobrol, kita silaturahmi, kita sharing. Dengan sharing itu banyak manfaat yang kita gali. Mungkin kalau kita berbicara protokoler mungkin hanya satu titik aja, tapi kalau kita sharing bisa meluas kemana-mana. Dan banyak hal yang bisa kita bahas. Ayo kita sama-sama, entah itu kita ngopi di Kodim, monggo, entah itu kita ngopinya di RRI, monggo, di mana aja. Ayo. Tapi harus WA dulu, Pak Danem ada di tempat enggak? Langsung suka ke lapangan, mengetahui realita langsung. Pak Danem sukanya, super sibuk. Mungkin Bapak closing statement sebelum kita mengakhiri perjumpaan kali ini, untuk warga masyarakat Jember yang mendengarkan dialog kita di sore hari ini, pesan Bapak untuk. Baik, terima kasih Mbak. Pada kesempatan ini saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Jember, saya mengajak seluruhnya supaya kita guyup, bersama-sama kita membangun Jember menjadi lebih baik. Dan saya juga minta kepada masyarakat Jember bahwa TNI itu hadir di tengah-tengah masyarakat, bersama dengan masyarakat. Bila ada permasalahan, bila ada problem yang bisa kita selesaikan bersama, monggo kami dari TNI, khususnya Kodim 824 Jember, membuka pintu baik itu di Kodim, Koramil, Posramil kepada seluruh masyarakat. Datang ke tempat kami, kita ngobrol, kita berbicara, kita silaturahmi, dan mudah-mudahan ada solusi yang kita dapat dari permasalahan yang terjadi. Jurnalis juga boleh ya Pak ya? Oke. Oke, aman. Wajibnya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Bapak Dandi, Mbak Batara atas waktunya. Semoga nanti kita bisa dipertemukan lagi di silaturahmi dengan acara-acara yang berbeda dari Kodim tentunya kita tunggu. Amin. Akhirnya pendengar, saya Gia Deborah dan rekan saya Dayat Prabowo harus pamit undur diri dulu dari ruang dengar Anda, dan saat lagi jangan beranjak kemana-mana karena info prima akan segera hadir di ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali.